Halo teman-teman santuy, pada bagian keempat Legend of Awakening, Lu Ping telah bertransformasi menjadi seorang petarung tangguh yang merajai pertarungan arena. Lawannya itu bahkan tidak sanggup untuk bertukar lebih dari sejurus dengannya. Sementara di Balai Gunung Wuji kediaman Xifan menceritakan pada ayahnya Yan Qiuqi soal sahabatnya Lu Ping yang dicelakai oleh Sekte Sanhai. Tanpa perlu diminta, sang ayah memang berniat untuk membasmi Sanhai yang selalu menebar teror di mana-mana. Terlebih lagi, Yan Qiuqi mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa Guru Kuo memang telah dipastikan kematiannya. Guru Kuo ternyata adalah adik seperguruannya saat dulu mereka belajar di perguruan Peito. Esoknya saat melakukan patroli rutin, Xifan mendapati para Sanhai yang ada di sekitaran. Dari mencuri dengar, dia mempelajari Lu Ping yang masih hidup dan tengah mau diserang oleh Sanhai. Xifan mendahului para Sanhai tiba ke sana, tapi dia tidak menemukan Lu Ping. Akibat terkepung, Xifan pun bergelut dengan para lawan sehingga tiba-tiba Lu Ping muncul di sana dan membantunya. Saat keduanya ditumbangkan, Xifan tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya mempelajari Lu Ping yang masih hidup. Saat Lu Ping melanjutkan pertarungannya, secara tak terduga Xifan menusuk Lu Ping dari belakang. Beruntungnya Lu Ping yang terkapar diselamatkan oleh Chumin yang tiba. Ternyata aksi Xifan yang mengkhianati temannya itu adalah bagian dari rencana pribadinya untuk mendapatkan kepercayaan dan menyusup ke Sanhai. Dengan berani dia menusuk dirinya sendiri untuk meyakinkan kesediaannya mengabdi kepada Sekte Sanhai. Saat tersadar, Lu Ping mendapati Ziyan yang masih hidup, lalu dia memberitahukan bahwa dia yakin Xifan yang menusuknya hanyalah sebuah taktik untuk masuk ke dalam Sekte Sanhai. Oleh Chumin, Lu Ping dibawa ke perguruan Peito atau perguruan bintang biduk, merupakan perguruan terbesar dan terkuat di sepanjang sejarah, di mana semua petarung-petarung hebat dilahirkan dari didikan perguruan ini. Kala ini perguruan Peito tidak memiliki seorang ketua. Para elder merekomendasikan Li Yaotian untuk menjadi ketua selanjutnya, agar posisi ketua perguruan tidak vakum, tetapi Li Yaotian menolaknya. Sementara itu, Xifan yang mendapatkan kepercayaan untuk masuk menjadi anggota Sanhai, mendengarkan sang ketua Sanhai yang mengarahkan mereka untuk menuju ke kota Ezhou untuk sebuah misi penting, dan diam-diam Xifan pun mengabarkan hal ini kepada ayahnya. Lu Ping yang setelah mendapatkan perawatan dari perguruan Peito terbangun dengan melihat gurunya yang masih hidup. Namun ternyata orang itu hanya berwajah mirip dengan Guru Kuo. Faktanya dia adalah adik dari Guru Kuo bernama Kuo Wusu. Dan teman-teman juga bisa melihat bahwa baik Guru Kuo maupun adiknya ini diperankan oleh aktor yang sama. Kuo Wusu yang keheranan kenapa Lu Ping bisa memiliki seluruh kekuatan kakaknya pun menyerangnya sebelum diinterupsi oleh Chumin yang datang. Yan Qiuqi yang mendapatkan informasi dari putranya lalu memberikan arahan agar anak buahnya melakukan pengawasan di kota Ezhou. Ling Zheyan sementara itu dititipkan sebuah surat oleh Chumin yang memintanya mengirimkan surat itu kepada Qinsang. Namun Zheyan tidak mengerjakan instruksi itu. Dia tidak mau mantan nonanya ini mengetahui Lu Ping yang masih hidup, karena dia sendiri yang ingin memiliki Lu Ping. Lu Ping yang kondisinya masih belum pulih lalu secara tak sengaja mendapatkan informasi bahwa perguruan Peito tengah menerima murid baru, yang dimana ada sebuah kegiatan yang bisa membuka aliran qi yang tersumbat di dalam tubuhnya. Untuk itu dia pun memutuskan untuk menjadi murid baru Peito. Kala itu Wei Tianqi yang datang ke sana untuk ikutan mendaftar menjadi murid baru melihat Lu Ping yang ternyata masih hidup. Wei Tianqi ingin membalaskan dendam ayahnya yang dia pikir ayahnya tewas gara-gara Lu Ping. Namun aksinya ini tentunya dihentikan. Malam itu Kuo Wusu yang tengah berpikir, dari dulu dia memiliki persaingan ketat dengan kakaknya. Untuk membuktikan dirinya yang lebih kuat dari kakaknya, dia menyerang Lu Ping sebelumnya. Namun Chumin yang mencegahnya memintanya untuk mencari lawan yang seimbang, di mana tak pantas bila seorang senior melawan seorang junior. Untuk itu Kuo Wusu yang mendapatkan ide saat itu juga dia menerima Wei Tianqi untuk menjadi muridnya, agar kelak Wei Tianqi bisa dia bimbing untuk melawan Lu Ping. Singkat cerita, sebagai murid baru, Lu Ping pun mendapatkan kesempatan untuk meletakkan rohnya ke bintang-bintang melalui sebuah alat. Tujuannya adalah agar dia bisa melancarkan aliran qi-nya yang tersumbat. Dalam momen itu,
Liao Tian dan yang lainnya melihat betapa tingginya kekuatan Lu Ping yang dapat menyatukan 6 bintang karena dia memiliki kekuatan 6 tenaga dalam. Usai melakukan hal itu, Lu Ping terbangun di hadapan Chu Min yang memberitahukan bahwa semua kekuatan Lu Ping telah lenyap dikarenakan kekuatan Lu Ping ini tidak murni dari dirinya sendiri dan sudah tercampur dengan kekuatan Guru Kuo. Untuk itu, meskipun aliran Qi Lu Ping telah normal kembali melalui alat tersebut, tetapi roh kekuatan yang dititipkan ke bintang itu tidak bisa ditarik kembali. Jadinya ya Lu Ping harus mengikuti slogan pom bensin, yaitu dimulai dari nol ya Pak. Sebagai murid yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun, Lu Ping kini ditempatkan sejajar dengan murid-murid terlemah di perguruan tersebut. Di hari pertama masuk kelas saja, dia sudah diisengin oleh rekan-rekan sekelasnya yang memang bandel dan malas untuk berlatih. Tetapi tampak Lu Ping yang memiliki tujuan dan tekad yang kuat tidak terpengaruh oleh murid-murid sekelasnya yang bandel dan bermalas-malasan. Dia mulai berlatih dari awal lagi sambil membawa beban setiap harinya. Dia berlari sejauh 5 km. Sementara itu, Molin bersama Sutang selama ini melacak jejak Lu Ping dan tiba ke arena sebelumnya. Di sana mereka bertemu dengan anak buah Ayah Sifan dan diajak ke Balai Gunung Uji. Lewat Ayah Sifan, Sutang dan Molin pun mengetahui Lu Ping yang ada di perguruan Peito. Pada sisi lain, aksi Sifan yang menyusup ke markas Sanhai ketahuan oleh sang ketua yang bernama Yan Qin. Saat Sifan melawannya, Yan Qin yang gerakannya sangat cepat itu sampai-sampai terlihat seperti orang yang bisa menghilang. Tentunya Yan Qin adalah lawan yang terlalu tangguh untuk Sifan. Pada momen itu, Sifan malah dikuasai oleh kekuatan pikiran sesosok orang yang jauh lebih tangguh lagi. Rupanya Yan Qin bisa dibilang hanyalah sebagai ketua pajangan saja karena sosok inilah yang merupakan ketua atau pemimpin Sanhai yang sesungguhnya. Sampai pada momen ini, Sifan sudah bukanlah dirinya lagi karena dia sudah dikuasai oleh kekuatan pikiran dari ketua Sanhai yang sesungguhnya. Melalui giatnya berlatih, Lu Ping pada akhirnya mendapatkan kekuatan pendengarannya. Sejak mendapatkan kekuatan itu, Lu Ping seringkali mendengarkan suara-suara aneh yang dia tidak yakin datang dari mana. Pada saat itu juga, Qinsang telah tiba ke perguruan Peito. Walau Zeyan tidak pernah menyampaikan pesan pada mantan nonanya, Qinsang bagaimanapun juga mempelajari Lu Ping masih hidup dan berada di sini. Zeyan yang was-was selalu berusaha untuk membeberkan perasaannya terlebih dahulu kepada Lu Ping, tetapi Qinsang yang tiba menginterupsi mereka. Melihat kedekatan mereka, Qinsang pun menjadi cemburu dan kabur dari Lu Ping yang mengejarnya. Setelah melihat Lu Ping yang mati-matian mengejarnya, Qinsang akhirnya mendengarkan Lu Ping yang memberinya penjelasan. Lu Ping memberikannya sebuah pelukan hangat dari belakang, lalu keduanya melepaskan kerinduan mereka dengan bercanda gurau dan mengobrol mesra di sepanjang malam itu, sementara Zeyan hanya bisa memandangi dari jauh. Esok saat mendengarkan kembali suara aneh, Lu Ping pun mulai bertanya-tanya kepada murid yang lainnya, di mana dia diberitahukan kalau suara itu datang dari aula Qisa yang menyimpan sebuah senjata perang. Dia dan Qinsang yang menuju ke sana bertemu dengan seorang murid yang malah mengajak mereka masuk. Saat mereka tiba di dalam sana, suara lonceng di kamar Wusu berbunyi. Wusu pun tahu kalau ada orang yang masuk ke aula Qisa. Murid ini menjelaskan kepada Lu Ping bahwa aula ini dipenuhi oleh mekanisme penyerang dan perangkap yang akan mencegah siapapun untuk mengambil senjata pusaka perguruan Peito. Senjata yang dimaksud itu adalah sebuah sarung tangan dan senjatanya sendiri dinamakan sebagai peluit perang. Murid itu ternyata sedari dulu juga mengincar untuk mengambil senjata itu, namun ia tidak pernah berhasil. Akhirnya Lu Ping dan murid itu pun menjajal untuk melewati mekanisme itu. Namun dari awal saja mereka sudah terluka dan harus mundur dari sana ketimbang harus menyetor nyawa. Guo Wusu yang tiba di sana memberitahukan kalau perangkap di aula Qisa ini didesain oleh dirinya sendiri dan jangan berharap ada yang mampu bisa menembusnya. Dia mengatakan peluit perang yang tersimpan di dalam adalah sebuah senjata yang biasanya hanya dipakai oleh ketua perguruan Peito. Jika Lu Ping mampu menembus perangkapnya dan mengambil peluit perang itu, maka dia akan mengakui kehebatan Lu Ping. Untuk itu, Qinsang pun pergi menemui Chu Min dan meminta saran bagaimana supaya Lu Ping bisa mengambil peluit perang tersebut. Chu Min pun tersenyum dan memberitahukan caranya kepada Qinsang. Esoknya, Lu Ping pun diminta untuk berlatih di bawah formasi lonceng.
Rupanya ini adalah metode pelatihan yang digunakan oleh guru Kuo sedari dulu. Tanpa membantah, Lu Ping pun berlatih keras melawan formasi lonceng itu. Setelahnya, Kuo Su mendapati alarm loncengnya yang berbunyi kembali menandakan Lu Ping pastilah mencoba untuk mengambil peluit perangnya lagi. Di sana murid satunya itu gagal menembus mekanisme itu seperti biasanya, namun secara impresif, Lu Ping yang menerapkan prinsip-prinsip saat melatih formasi lonceng sebelumnya berhasil untuk menembus mekanisme perangkap tersebut. Sayangnya meski peluit perang sudah ada di hadapannya, dia tiba-tiba kembali didorong oleh sebuah kekuatan misterius, di mana Lu Ping hanya bisa bertahan dan berjuang dengan sekuat tenaganya. Saat Lu Ping keluar dari sana, Kuo Su dan lainnya menyaksikan Lu Ping telah mengenakan peluit perang di tangannya. Dengan perasaan sedih, Kuo Su memaki kakaknya sendiri yang tidak pernah menepati janji. Tampak bahwasannya selama ini Kuo Su belum bisa move on kalau kakaknya guru Kuo telah meninggal. Namun setelah Lu Ping mengerti perasaannya, akhirnya Kuo Su pun bisa menerima kenyataan kakaknya yang telah tiada. Lalu Lu Ping pun mendapatkan kabar dari teman sekelasnya Huo Ying bahwa murid yang bersama-sama Lu Ping mau mengambil peluit perang sebelumnya bernama Wei Feng. Wei Feng adalah seorang pangeran dari negeri Yan yang negerinya tengah terancam perang dengan negeri Zhou. Makanya Wei Feng ingin mengambil peluit perang itu sejak awal, tetapi karena Lu Ping sudah mendapatkan senjata itu, maka Wei Feng pun sudah meninggalkan perguruan Beidou dan kembali ke negerinya sendiri. Mendengar hal itu, Qin Shang, Lu Ping dan teman-teman sekelasnya pun ingin menyusul dan membantu Wei Feng. Wei Feng sendiri ternyata sudah tiba di kota Ezhou, sebuah kota perbatasan di antara dua negeri yang tengah terancam perang. Di sana terlihat Mo Lin dan Su Tang serta para rakyat yang tidak diizinkan masuk ke dalam kota. Jenderal penjaga gerbang itu menolak Wei Feng yang berargumen sehingga terjadilah baku hantam, di mana Lu Ping tiba tepat waktu di sana untuk membantu mereka. Su Tang yang melihat kakak angkatnya setelah sekian lama segera melepaskan kerinduannya dengan berpelukan. Dan di saat jenderal penjaga kota ini mempelajari Wei Feng adalah seorang pangeran dari negeri Yan, dia pun menjadi gentar dan mempersilahkan mereka semua untuk masuk ke dalam kota itu. Mereka semua untuk sementara tinggal di kediaman Wei Feng untuk beristirahat sejenak di sana sambil membagikan makanan kepada para penduduk pengungsi yang mengucapkan terima kasih mereka. Dalam momen itu terlihat Mo Lin yang agak cemburu dengan Su Tang yang tampak akrab dengan Wei Feng. Lalu mereka yang berkumpul dengan informasi masing-masing akhirnya menyimpulkan bahwasannya negeri Yan dan negeri Zhou yang hampir terlibat perang tengah mengusahakan perundingan damai mereka, di mana Jenderal Qin, kakak dari Qin Shang yang melayani negeri Zhou, akan menjadi perwakilan yang datang ke kota ini untuk membuat perundingan damai. Mereka menduga San Hai yang mengutus banyak anak buahnya ke kota ini pastilah ingin mengacaukan perdamaian yang tengah mau dibentuk oleh kedua kerajaan. Lepas itu, Lu Ping seakan-akan digiring untuk menemukan Si Fan yang terluka di tengah hutan yang tak jauh dari sana. Lu Ping yang tak menyangka hampir saja dipengaruhi oleh kekuatan pikiran Si Fan di waktu itu, meski beruntungnya Qin Shang berhasil tiba tepat waktu dan mencegah hal tersebut. Para anggota San Hai juga tiba di sana, di mana kita melihat sosok Si Fan yang telah berpihak kepada San Hai sepenuhnya. Pertarungan hampir saja pecah di antara mereka, akan tetapi Yan Qiuqi yang tiba ke sana segera mengajak Lu Ping untuk kabur. Lu Ping tampak sangat marah dan kesal dengan apa yang telah menimpa Si Fan. Lalu ayah Si Fan mempelajari kalau Lu Ping memiliki peluit perang. Hal ini cukup mengejutkan sehingga Yan Qiuqi pun mengajak Lu Ping balik ke perguruan Beidou dan memberitahukan bahwa Lu Ping adalah putra dari ketua perguruan Beidou, karena hanya para keturunan ketua sajalah yang mampu mengambil peluit perang. Baik ayah maupun ibu dari Lu Ping masing-masing memiliki 5 kekuatan tenaga dalam. Makanya juga Lu Ping bisa dilahirkan dengan kekuatan 6 tenaga dalam. Yan Qiuqi lalu menceritakan kisah flashback. Karena Lu Ping lahir dengan 6 kekuatan, makanya dia diincar oleh Sekte San Hai. Kala itu ayah dan ibu Lu Ping berlindung di balik aula Qisa. Tetapi aula itu dibakar dan mereka berpikir bahwasanya Lu Ping telah tewas bersama ayah dan ibunya di aula itu. Sehingga dirinya, Guru Kuo dan Chumin yang dimana mereka semua adalah saudara satu perguruan pun memutuskan untuk meninggalkan perguruan Beidou dan mengambil jalan hidup mereka masing-masing. Sedangkan Li Yaotian dan Kuo Sula yang tetap tinggal di sini dan menjaga perguruan Beidou selama ini.
Saat itu Chumin dan Liao Tian yang tiba ke sana pun menyayangkan Yan Qiuxi yang telah menceritakan kebenaran itu kepada Lu Ping. Lebih dramanya lagi, Yan Qiuxi menebak Sanhai yang bisa melakukan penetrasi ke perguruan Peito dulunya, ia duga adalah karena pengkhianatan kekasih Chumin yang telah tiada. Hal ini pun membuat Chumin sangat sedih dan marah terhadap Yan Qiuxi yang telah menuduh mendiang kekasihnya. Sementara itu, Lu Ping pun mengungkapkan kemarahan dan kekecewanya kepada Chumin, guru Guo, Liao Tian, dan yang lainnya, karena mereka semua dianggap Lu Ping tidak setia kawan terhadap ayahnya. Mereka disalahkan karena tidak membalaskan dendam ayahnya terhadap sekte Sanhai. Lu Ping lalu berlutut di hadapan nama ayah dan ibunya, menyatakan dia tidak ingin lagi berhubungan dengan Beidou. Lepas itu, Qin Shang dan Lu Ping kembali ke kota Ezhou dan bertemu dengan Jenderal Qin yang telah tiba di sana. Ketiga orang ini lalu berunding di mana Lu Ping memberitahukan rencana Sanhai yang ingin menggagalkan perundingan damai di antara kedua negara. Jenderal Qin sepakat untuk bersama Lu Ping membantai para Sanhai, namun katanya jika Sanhai telah dihancurkan, maka Lu Ping dituntut untuk menghilang dari dunia ini, dan dia menghibau keras adiknya Qin Shang agar berhenti menjalin hubungan dengan Lu Ping. Saat hari perundingan tiba, Jenderal Qin dari kerajaan Zhou bertemu dengan Jenderal Su dari kerajaan Yan. Perundingan pertama itu menemui jalan buntu tanpa adanya kesepakatan yang dicapai. Sementara itu, Molin yang melihat Wei Feng yang malam-malam menyelinap keluar dari kediamannya terlihat agak mencurigakan. Singkat cerita, ternyata Wei Feng ini adalah orang yang bekerja kepada sekte Sanhai. Ketika Su Tang menemukan plakat sekte Sanhai pada kamar Wei Feng, Su Tang diserang dengan jarum dan terjatuh pingsan tak sadarkan diri. Singkat ceritanya lagi, pada saat perundingan kedua negeri ini kembali mau dilaksanakan, Xifan menyelinap ke sana dan dia memancing Jenderal Qin untuk mengejarnya, sehingga dia masuk ke sebuah ruangan. Jenderal Qin yang terperdaya menusuk pedangnya ke bayangan yang dia kira adalah Xifan, namun ternyata orang yang dia tusuk adalah Jenderal Su dari negeri Yan. Dengan terjadinya hal ini, tentunya sirna sudah harapan perdamaian bagi kedua negeri. Jenderal Qin yang merasa dirinya terlalu bodoh ingin melakukan bunuh diri, tetapi Lu Ping yang tiba ke sana berhasil mencegahnya dan mendorongnya keluar. Pergelutan sempat terjadi sesaat antara Lu Ping dan Xifan, namun setelah Xifan cabut dari sana, Lu Ping membiarkan dirinya dituduh sebagai orang yang telah membunuh Jenderal Su, supaya jalan perundingan damai antara dua kerajaan tetaplah terbuka. Lu Ping pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, sementara Jenderal Qin merasa dirinya telah salah menilai Lu Ping selama ini. Walau bagaimanapun juga, Jenderal Qin kini harus menghadapi dilema untuk mengeksekusi mati Lu Ping agar perundingan damai bisa kembali dibuka. Takut kalau Lu Ping dibunuh oleh kakaknya, Qin Shang menuju ke perguruan Peito untuk meminta bantuan agar Lu Ping diselamatkan. Akhirnya Chumin dan lain-lainnya menerobos ke penjara di kota Ezhou, menyelamatkan Lu Ping dan membawanya pulang ke perguruan Peito. Saat tiba di perguruan Peito, Lu Ping merasa harus menjilati ludahnya sendiri karena dia sebelumnya sudah berjanji untuk tidak berhubungan dengan Beidou lagi dan membenci para senior-senior dari Peito ini. Nyatanya para senior Peito ini masih perhatian kepadanya dan tidak mengambil hati atas Lu Ping yang marah kepada mereka di tempo hari. Saat Raja Negeri Yan mempelajari tahanan yang telah membunuh jenderal mereka telah kabur dari penjara, Jenderal Qin didesak untuk menangkap tahanan itu kembali untuk diadili. Jenderal Qin pun menuju ke perguruan Peito. Berhadapan-hadapan dengan adiknya, Jenderal Qin melayangkan tamparannya kepada Qin Shang yang telah menyelamatkan Lu Ping, karena aksi Qin Shang itu dinilai akan berpotensi membuat kedua negeri jatuh ke dalam peperangan. Saat itu juga Lu Ping keluar dan menyatakan dirinya yang siap untuk mengikuti Jenderal Qin balik ke dalam penjara. Berpisah dengan Qin Shang, Lu Ping mengingatkan kekasih hatinya untuk menyelamatkan Molin dan Su Tang yang tidak mereka ketahui kabarnya selama ini. Zhe Yan lalu datang ke sana menyatakan dirinya yang akan membantu Qin Shang. Pada akhirnya Lu Ping dikembalikan ke penjara dan Jenderal Qin sekali lagi mengucapkan terima kasihnya atas sikap kooperatif Lu Ping yang tidak melawan. Sementara itu, Wei Feng yang bekerja kepada Sanhai didesak Yan Jin untuk membawa Lu Ping keluar dari penjara agar bisa mereka habisi. Saat balik dari sana, Wei Feng yang mencurigakan terlihat oleh Qin Shang dan Zhe Yan, lalu mereka bertemu dengan Molin yang mengaku dia telah mengintai Wei Feng selama ini. Molin yakin Wei Feng telah menyekap Su Tang yang menghilang.
Tiba di kediamannya di sebuah ruang rahasia, terlihat Sutang yang depresi dan sangat cemas dengan kakak angkatnya Lu Ping. Sutang yang cantik ini mengungkapkan kekecewanya kepada Wei Feng yang telah menipu mereka sambil membanting suguhan makanan yang diberikan kepadanya. Saat Wei Feng pergi dari sana, Sutang ternyata telah mengambil potongan keramik yang pecah untuk membeset tangannya sendiri supaya mempermudah Molin mencium keberadaannya di ruang rahasia ini. Upaya Sutang ini membuahkan hasil. Dengan adanya bau darah, Molin kemudian berhasil mencium aroma tersebut dan menemukan Sutang yang tak berdaya, terikat dan terkurung di dalam ruang rahasia. Wei Feng yang menuju penjara dengan statusnya sebagai pangeran negeri Yan lalu membawa Lu Ping keluar dari sana dan Lu Ping diserahkan kepada Yan Jin dan Sifan. Dalam momen itulah, Sifan tiba-tiba menyerang Yan Jin sementara Lu Ping berhasil melepaskan dirinya dan berbalik menodong Wei Feng. Saat itu pula, Jenderal Qin bersama pasukannya datang ke sana, dan kita akan dibawa menuju flashback, di mana baik Lu Ping dan Jenderal Qin ternyata telah diam-diam merencanakan untuk menyergap Yan Jin seperti sekarang ini. Pada akhirnya, Yan Jin yang dikira sebagai ketua Sanhai itu pun diangkut ke penjara bertepatan dengan Raja Su dari negeri Yan yang tiba di sana, serta mempelajari semua kekacauan ini disebabkan oleh anaknya Wei Feng yang telah bekerja kepada Sanhai. Wei Feng yang meloloskan diri menolak dirinya untuk ditangkap. Dia mengancam bunuh diri dengan pedangnya, lalu terjun ke dalam sungai sambil ditangisi oleh ayahnya. Usai semua itu, Ziyan menanyakan bagaimana Sifan bisa terlepas dari pengaruh kekuatan pikiran dari Sekte Sanhai. Kita pun dibawa ke dalam kilas balik. Saat Lu Ping berhadapan dengan Sifan sebelumnya, Lu Ping telah menggunakan kekuatan peluit perangnya untuk menyadarkan Sifan. Lalu Sifan diminta untuk kembali ke sisi Sanhai, seolah-olah dia masih di bawah pengaruh kekuatan pikiran, sementara Lu Ping akan membiarkan dirinya dituduh sebagai pembunuh. Pada akhirnya, perundingan damai antara kedua negeri pun tercapai melalui pertemuan Jenderal Qin dengan ayah Wei Feng. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih, Jenderal Qin mengatakan dia akan mengabulkan permintaan Lu Ping. Permintaan Lu Ping ternyata sangatlah sederhana. Dia hanya meminta agar bisa berjalan-jalan dengan Qin Shang yang datang ke sana juga. Jenderal Qin yang dengan berat hati menyetujui permintaan itu tampak kesal dengan kekompakan Lu Ping bersama si adik yang menggodanya. Malam itu, terlihat Lu Ping yang sangat terpesona dengan kecantikan Qin Shang yang begitu sempurna dan memikat hati semua orang. Terlihat Lu Ping yang sangat protektif terhadap Qin Shang di sepanjang mereka berjalan-jalan di keramaian kota itu. Kala itu mereka juga bertemu dengan Sifan yang berjalan berduaan dengan Ling Cheyan. Para penduduk yang mengenali aksi heroik mereka yang telah membasmi Sekte Sanhai mengucapkan terima kasih dan perayaan terjadi di hampir seluruh sudut kota atas hancurnya Sekte Sanhai. Kedua pasangan ini lalu bertemu dengan pasangan Sutang dan Molin. Keenam anak muda ini menikmati indahnya kembang api yang tertembak di langit malam kota Ezhou. Like video ini kalau teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga atas setiap interaksi yang teman-teman berikan. Kita akan berjumpa lagi di rekap bagian selanjutnya teman-teman santuy sekalian. Bye-bye.